Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifia Rahma dengan NIM 022. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen Islam. Manajemen adalah suatu koordinasi dari semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan manajemen Islam atau yang biasa disebut manajemen syariah, yaitu bermakna suatu pengelolaan yang mengatur organisasi untuk memperoleh hasil yang optimal dan bermuara pada pencarian keridhaan Allah, dengan urgensi yang menghendaki kegiatan yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya maupun cara penggunaannya. Dalam sudut pandang Islam, manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata al-tadbir atau pengaturan. Kata ini merupakan derivasi dari kata dabara atau mengatur, yang banyak terdapat dalam Al-Quran seperti firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 5 yang artinya, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dari isi kandungan surat tersebut dapatlah diketahui bahwa Allah adalah pengatur alam. Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah dalam mengelola alam ini. Namun karena manusia yang diciptakan Allah telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Materi yang kedua yaitu paradigma manajemen syariah. Yang dimaksud dengan paradigma adalah suatu kerangka berpikir yang diterapkan oleh agama Islam dalam upaya mengelola. Yang dimaksud dengan paradigma itu adalah sumber yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Profesor Dr. Haji Ma'ruf Abdullah dalam bukunya yang berjudul Manajemen Berbasis Syariah, paradigma manajemen Islam atau syariah memiliki 3 landasan. Di antaranya yang pertama yaitu teologi manajemen syariah, yang kedua budaya manajemen syariah, dan yang ketiga landasan moral manajemen syariah. Yang pertama yaitu teologi manajemen syariah. Untuk dapat mengelola kehidupan dan sumber daya alam yang telah Allah sediakan di dunia ini dengan bertanggung jawab, maka diperlukan adanya pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan sikap kerja yang profesional yang dalam istilah modern dapat disebut dengan manajemen. Manajemen dalam pandangan Islam adalah segala sesuatu yang harus dilakukan secara rapih, benar, tertib, dan teratur. Yang kedua yaitu budaya manajemen syariah, yaitu terdiri dari yang pertama mengutamakan akhlak, yang kedua mengutamakan pembelajaran, dalam 4 bidang yaitu meniru, coba dan coba lagi, pengondisian, dan berpikir. Kemudian mengutamakan pelayanan. Di bidang bisnis, Nabi Muhammad dalam mengutamakan pelayanan terhadap umatnya menggunakan beberapa pola pelayanan, yaitu murah senyum, ramah, menepati janji, senang memberi hadiah, dan adil. Kemudian berikutnya yaitu mengutamakan silaturahmi kemitraan atau networking, sehingga dapat terbangun kredibilitas dan kapabilitas. Berikut adalah sifat-sifat yang dianjurkan Nabi Muhammad dalam silaturahmi kemitraan, yaitu rendah hati, dermawan, dan tidak saling menggunjing. Adapun beberapa sifat yang harus dihindari sesuai anjuran Nabi Muhammad mengenai silaturahmi kemitraan yaitu menjelek-jelekan, yang kedua, membeda-bedakan pelayanan, yang ketiga, berburuk sangka, dan yang keempat, curang dan manipulasi, dan yang kelima, membudidayakan sogok atau riswah. Internalisasi agama dalam kehidupan pemimpin. Dalam konteks agama, internalisasi diartikan sebagai proses pemahaman agama dalam kehidupan seseorang. Dan yang ketiga, landasan moral manajemen syariah. Yang pertama, ada kesadaran bahwa dirinya diperintah oleh Allah. Dan yang kedua, komitmen yang tinggi pada kejujuran. Dan yang ketiga, komitmen yang tinggi pada amanah, cerdas, dan komunikatif. Manajemen bisnis Islam. Dalam Islam, bisnis merupakan salah satu dari sekian jalan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Artinya Allah SWT telah memberikan arahan bagi hambanya untuk melakukan bisnis. Islam memberikan panduan kepada manusia untuk melakukan aktivitas bisnis antara lain. Pertama, planning, yaitu melakukan perencanaan atau gambaran dari suatu kegiatan. Kedua, organization, melakukan pengorganisasian tentang fungsi setiap orang, hubungan kerja baik secara vertikal maupun horizontal. Ketiga, coordination, melakukan pengaturan sebagai upaya untuk mencapai hasil yang baik dan seimbang. Keempat, controlling, yaitu senantiasa melakukan pengamatan dan penelitian terhadap jalannya planning. Kelima, motivation, yaitu menggerakkan kinerja semaksimal mungkin dengan hati sukarela, ikhlas, dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, leading, yakni melakukan pengaturan pemimpin segala aktivitas pada tujuan. 8. Prinsip Islam menurut Humayun Dar sebagaimana dikutip
Riawan Amin dari tim FEBS FUI, yaitu 1. Manajer diperlukan untuk identifikasi atau mendefinisikan fungsi objek dari perusahaan. 2. Definisi dari hak-hak yang jelas dan tidak ambigu serta spesifikasi tanggung jawab dari masing-masing kelompok. 3. Pengakuan dan perlindungan hak dari seluruh pihak yang berkepentingan. 4. Manajer harus mengumpulkan proses mengupdatekan, memperlihatkan informasi dalam operasional bisnis. 5. Merencanakan mekanisme intensif. 6. Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui persuasi, edukasi, dan menciptakan lingkungan yang tepat. 7. Minimalisasi transaksi dan monitoring biaya. Sedangkan menurut Faisal Rival, Amirul Nuruddin, dan Faisal Ananda itu memiliki beberapa prinsip Islam. Yang pertama, Islam menganjurkan agar pekerja diberi gaji yang layak dan tidak membebani dengan pekerjaan di luar batas kemampuannya. Yang kedua, majikan menetapkan gaji bagi pekerjanya sebelum memperkerjakan mereka secara transparan dan rasional. Dan yang ketiga, majikan harus membayar gaji pekerja tepat pada waktunya. Yang keempat, pekerja tidak boleh melakukan pekerjaan yang bertentangan dan merugikan kepentingan perusahaan. Dan yang terakhir, yakni pada awal perjanjian harus ditetapkan mengenai deskripsi prinsip pekerjaan seperti bentuk atau jenis pekerjaan, lama bekerja, tugas dan tanggung jawab, sanksi, jenjang karir, dan sebagainya secara lengkap dan transparan disepakati kedua belah pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.